Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Livindasari dengan akhiran NIM 0034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hutang kehormatan dan transformasi ekonomi kolonial di Hindia Belanda. Sebelum membahas hutang kehormatan, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana sistem ekonomi kolonial berkembang di negara kita, di Indonesia. Pada awal penjajahan, Belanda menerapkan sistem monopoli negara. Dalam sistem ini, pemerintah kolonial menguasai hampir seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, perdagangan, hingga penjualan hasil bumi. Semua diatur oleh pemerintah kolonial sehingga masyarakat pribumi tidak memiliki kebebasan dalam menentukan hasil pertaniannya sendiri. Puncak dari sistem ini adalah diperlakukannya tanam paksa atau Kulturstelsel pada abad ke-19. Melalui kebijakan ini, rakyat diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, gula, dan nila di sebagian tanah mereka. Hasil panen tersebut kemudian harus diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan oleh Belanda. Bagi Belanda, sistem tanam paksa ini memberikan keuntungan yang sangat besar. Bahkan pada pertengahan abad ke-19, hasil dari sistem ini menyumbang sekitar sepertiga pendapatan negara Belanda. Artinya, kemajuan ekonomi Belanda pada saat itu sebagian besar berasal dari hasil kerja masyarakat Indonesia. Namun, keberhasilan tersebut memiliki sisi lain yang sangat menyedihkan karena rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor. Menjadikan mereka kehilangan kesempatan untuk menanam bahan makanan bagi kebutuhan sendiri. Akibatnya, di berbagai daerah muncul kemiskinan, kelaparan, beban kerja yang berat, bahkan gagal panen yang semakin memperburuk kondisi masyarakat. Jadi keuntungan Belanda diperoleh dari penderitaan rakyat pribumi. Perubahan menuju ekonomi liberal. Memasuki akhir abad ke-19, kondisi mulai berubah. Di Eropa berkembang paham liberalisme yang menekankan kebebasan ekonomi. Akibatnya, pemerintah Belanda mulai mengurangi monopoli negara dan memberikan kesempatan kepada perusahaan swasta untuk menanamkan modal di Hindia Belanda. Perubahan ini diperkuat melalui Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang memberi hak kepada perusahaan swasta untuk menyewa tanah dalam jangka panjang. Sekilas perubahan ini terlihat baik karena pemerintah tidak lagi menguasai seluruh kegiatan ekonomi. Akan tetapi, kenyataannya yang berubah hanyalah pelaku yang memperoleh keuntungan. Jika sebelumnya keuntungan lebih banyak dinikmati pemerintah kolonial, kini keuntungan tersebut berpindah ke perusahaan-perusahaan swasta asing. Perusahaan swasta membuka banyak perkebunan besar seperti tembakau, gula, teh, dan karet. Mereka membutuhkan tenaga kerja murah sehingga masyarakat pribumi tetap menjadi buruh dengan upah rendah. Kepemilikan tanah, modal, dan keuntungan tetap berada di tangan pihak asing. Dengan kata lain, eksploitasi tidak berhenti, tetapi hanya berubah bentuk. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sistem ekonomi kolonial bukanlah perubahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat Indonesia. Yang berubah hanyalah cara Belanda memperoleh keuntungan. Lahirnya konsep hutang kehormatan. Lalu muncul pertanyaan, mengapa kemudian Belanda menerapkan politik etis? Pada akhir abad ke-19, banyak tokoh di Belanda mulai mengkritik pemerintah kolonial. Mereka melihat bahwa selama bertahun-tahun Belanda menjadi negara yang kaya karena mengambil keuntungan dari tanah jajahan. Sedangkan rakyat Indonesia justru hidup dalam kemiskinan. Salah satu tokoh yang paling terkenal adalah C.Th. van Deventer. Ia memperkenalkan gagasan yang dikenal sebagai hutang kehormatan. Menurutnya, Belanda memiliki
tentang moral kepada rakyat Indonesia karena kekayaan yang dinikmati Belanda berasal dari hasil kerja dan pengorbanan masyarakat pribumi. Oleh karena itu, Belanda memiliki kewajiban untuk membalas jasa tersebut dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Gagasan inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya politik etis pada awal abad ke-20. Lalu program politik etis. Politik etis memiliki 3 program utama yang sering disebut Trias van Deventer, yaitu pertama, irigasi. Pemerintah membangun saluran air agar pertanian menjadi lebih baik. Yang kedua, edukasi atau pendidikan. Belanda mulai membuka kesempatan pendidikan bagi sebagian masyarakat pribumi. Yang ketiga, migrasi atau transmigrasi. Penduduk dipindahkan dari daerah yang padat ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Jika hanya melihat ketiga program tersebut, politik etis memang tampak sebagai kebijakan yang sangat baik. Bahkan banyak orang menganggap bahwa sejak saat itu Belanda mulai memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ternyata tujuan sebenarnya tidak sesederhana itu. Apakah politik etis benar-benar membantu rakyat? Inilah bagaimana yang paling penting. Pembangunan irigasi memang membantu pertanian, akan tetapi sebagian besar irigasi dibangun di daerah perkebunan yang menghasilkan tanaman ekspor untuk kepentingan Belanda. Jadi tujuan utamanya bukan hanya membantu petani, tetapi juga menjaga agar produksi perkebunan tetap tinggi. Begitu juga dengan pendidikan. Memang ada lebih banyak sekolah, tetapi tidak semua rakyat bisa mengaksesnya. Pendidikan lebih banyak diberikan kepada kelompok tertentu agar tersedia pegawai administrasi yang dapat membantu jalannya pemerintahan kolonial dan perusahaan swasta. Jadi, pendidikan juga menjadi alat untuk mendukung sistem kolonial. Program migrasi pun memiliki tujuan ekonomi, mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Perpindahan penduduk juga dilaksanakan agar tersedia tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan baru. Artinya, meskipun politik etis memberikan beberapa manfaat, kebijakan tersebut tetap dirancang agar kepentingan ekonomi Belanda tetap berjalan. Makna transformasi ekonomi kolonial. Jika kita melihat keseluruhan prosesnya, terdapat perubahan dari monopoli negara menuju sistem ekonomi liberal, kemudian dilanjutkan dengan politik etis. Namun perubahan ini tidak mengubah inti dari sistem kolonial. Pada masa tanam paksa, eksploitasi dilakukan langsung oleh pemerintah. Pada masa ekonomi liberal, eksploitasi dilakukan oleh perusahaan swasta. Sedangkan pada masa politik etis, eksploitasi dilakukan melalui pembangunan pendidikan dan kebijakan sosial yang terlihat lebih halus. Dengan demikian, cara penjajahannya berubah, tetapi tujuan utamanya tetap sama, yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi kolonial merupakan bentuk penyesuaian Belanda terhadap perkembangan zaman, bukan perubahan yang benar-benar ingin menghapus penderitaan masyarakat pribumi. Kemudian dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa konsep hutang kehormatan memang melahirkan politik etis yang membawa beberapa perubahan seperti pembangunan irigasi, pendidikan, dan program migrasi. Namun berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, kebijakan tersebut tidak mengubah struktur dasar kolonial yang tetap bersifat eksploitatif. Eksploitasi hanya berubah cara dari paksaan secara langsung berubah
menjadi mekanisme yang lebih halus melalui investasi, pendidikan, dan pembangunan. Dari materi ini kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa dalam mempelajari sejarah kita tidak cukup hanya melihat sebuah kebijakan dari tujuan resminya saja. Kita juga perlu memahami siapa yang paling diuntungkan, siapa juga yang paling dirugikan, serta dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Dengan begitu, kita dapat melihat sejarah itu secara lebih utuh dan tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.